Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru serta anak-anakku tersayang, siswa SMP Taruna Bakti. Pada pagi hari ini akhirnya Ibu kebagian juga untuk bercerita kepada kalian. Ibu akan bercerita mengenai konsep perbedaan di antara kita, di antara sesama manusia, bahwa setiap dari kita itu dilahirkan dengan ciri khasnya masing-masing, dengan kelemahan dan kelebihannya masing-masing, baik dari jenis rambut, warna kulit, mata, telinga, hidung, bentuk tubuh, tinggi badan, tulang, kaki, dan sebagainya. Itu baru berupa fisik. Belum lagi dari apa yang muncul dari dalam diri kitanya. Karakternya, ada yang bisa jadi, ada yang mudah tersinggung, ada yang sensitif, ada juga yang tidak mudah menyerah, ada yang sangat percaya diri, ada yang pemalu, ada yang harus ditanya duluan, ada yang selalu pengen nanya duluan, ada yang tidak bisa diam, ada yang diam terus gitu, dan beragam macam karakter dari setiap manusia, setiap diri kita, setiap individu itu berbeda-beda. Itulah kenapa bahwa manusia dikatakan makhluk yang heterogen, karena keberagamannya itu. Dan kalian bisa lihat, sekarang pun kalian bisa lihat. Coba dilihat temannya kiri kanan, depan belakang. Yang kelas 7 mungkin bisa flashback bagaimana teman-temannya saat SD. Yang kelas 8 juga bisa melihat kembali bagaimana teman-temannya dulu saat sekelas di kelas 7, begitu juga dengan kelas 9. Betapa beragamnya, betapa banyaknya perbedaan di antara kita. Lalu, bagaimana kita menyikapi dengan perbedaan tersebut? Yang pertama tentu kita mengenal bahwa teman kita itu berbeda, iya. Oh, saya satu bangku dengan teman yang rambutnya ikal, hitam, lebat, badannya tinggi, kurus, pakai kacamatanya tebal karena matanya minus, dia sering baca ataupun genetik dari orang tuanya seperti itu. Di sisi lain, sebelah kanan ada teman juga yang badannya tidak begitu tinggi, badannya lebih besar, bisa jadi seperti itu, rambutnya lurus, tapi dia sangat penyayang, dia sangat baik hati, dia orangnya sabar. Nah itu bagaimana kita mengenal teman-teman kita, mengenal beragam manusia ciptaan Tuhan, itu ya seperti itu. Dengan contohnya apa dan siapa teman-teman kita di sekeliling kita itu. Lalu bagaimana dengan perbedaan-perbedaan tersebut? Apakah ketika teman kita itu memiliki satu kekurangan, lantas kita fokus pada kekurangannya, lalu kita mengejek-ngejek, lalu kita ada keinginan untuk berkomentar, mengkritik, atau mengolok-olok? Tidak juga. Pahami, mengerti bahwa teman kita itu berbeda. Begitupun dengan diri kita. Coba lihat diri kita sendiri. Ketika tadi kita melihat teman-teman kita, sekarang lihat diri kita sendiri. Apakah kita begitu banyak punya kelebihan? Apakah kita begitu banyak punya potensi diri? Atau jangan-jangan justru kita yang punya banyak sekali kekurangan? Jangan-jangan teman kita yang sering kali kita anggap bahwa dia punya banyak kekurangan, justru kita yang lebih banyak kekurangan dibandingkan dia. Nah itu yang perlu kita hati-hati terhadap apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, apa yang kita tuliskan, apa yang kita ingin sampaikan, itu harus difikirkan berulang-ulang. Hati-hati.
Ada contoh kasus ya, ini alumni dari SMP Taruna Bakti. Kalau ibu tidak salah, dia itu dulu alumni ini seorang laki-laki. Dia di kelas itu tidak juga pintar, tidak juga dia ada di bawah, dia berada di level tengah-tengah lah ya gitu. Dia pakai kacamata tebal, rambutnya itu lurus, lalu tingginya juga tidak terlalu tinggi, dia sedang-sedang aja gitu. Dia anak yang baik kalau menurut ibu, hanya di mata teman-temannya itu dia kurang percaya diri gitu. Dia pernah mengatakan kepada ibu, dia pernah bercerita karena ibu dulu guru bimbingan konselingnya selama 3 tahun, bahwa betul dia tidak percaya diri karena kacamatanya yang tebal, bahwa minusnya yang tebal itu karena turunan dari ayahnya gitu. Jadi dia tidak bisa menghindar bahwa kacamatanya tebal, minusnya itu banyak gitu. Jadi itulah dirinya, tetapi kekurangan itu yang seringkali menjadi bahan guyonan oleh teman-temannya. Apa yang terjadi sama dirinya? Ibaratnya seperti kertas ini. Seperti kertas ini, ketika kalian mengejek teman, mengolok-olok teman, mengatakan sesuatu yang negatif kepada teman secara berulang-ulang, maka dirinya diri teman kalian itu akan rusak. Seperti ini. Lalu ketika ibu coba memperbaiki, orang tua memperbaiki, mungkin dia di pendidikan selanjutnya dia perbaiki, apakah ini akan serapi semula? Kan tidak. Ini akan tetap kusut seperti ini. Dirinya dia itu sudah tercabik-cabik seperti ini. Tidak lagi semulus seperti awal. Yang bisa dilakukan, bagaimana kertas ini bisa lebih bermakna lagi. Meski pernah terremas seperti ini, pernah kusut dan lain sebagainya. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Itu berat sekali untuk bangkit seperti itu. Itu yang terjadi pada alumni kita. Hingga dia membuktikan pada semuanya, pada teman-temannya yang dulu pernah mengolok-olok dia, bahwa dia itu punya prestasi. Sekarang alhamdulillah dia itu ada di ITB, masuk ke ITB. Dia langsung DM ke ibu bahwa ibu terima kasih doanya bahwa saya ternyata bisa membuktikan pada teman-teman bahwa saya tidak seperti yang teman-teman katakan. Apakah teman-temannya berhasil? Tidak. Sekarang mereka bahkan ada yang masih bingung untuk melanjutkan kuliahnya itu kemana. Tidak melanjutkan kuliah, masih bimbel, masih bingung akan melanjutkan pendidikan selanjutnya itu kemana. Jadi yang harus difahami bahwa kemampuan bertahan setiap teman kita itu berbeda-beda. Ada teman yang mampu bertahan dengan dia diejek terus, misalnya dengan dia diolok-olok terus. Ada teman yang seperti itu ada. Kenapa sekolah sangat menentang pembulian, sangat menentang anak-anak yang suka mengejek, mengolok-olok, karena sekolah paham kemampuan bertahan setiap anak itu semuanya tidak sama. Bagaimana ketika tiba-tiba ada anak yang tidak memiliki kemampuan untuk bertahan itu, tiba-tiba amit-amit ya, misalnya dia ingin mengakhiri hidupnya, dia ingin putus sekolah, dia ingin pindah dari sekolah ini. Itu ibu pikir yang berdosa itu ya kita semua ini yang membiarkan, yang membenarkan sikap dan perilakunya. Itulah makanya kenapa ibu seringkali katakan bahwa yang namanya perbedaan itu harus difahami, bukan untuk dicari kekurangannya, tetapi lihat bahwa setiap diri kita, setiap diri teman kita itu pasti punya kelebihan. Fokus saja terhadap kelebihan yang dimiliki. Jangan fokus terhadap kekurangan-kekurangan yang dimiliki. Itu saja dari ibu untuk cerita pada pagi hari ini. Ibu harap
kita semua, bukan hanya kalian, tapi ibu juga masih dalam proses belajar bagaimana untuk mengendalikan diri dengan baik, bagaimana untuk berusaha berkomentar itu yang positif, bukan fokus terhadap kekurangan, tetapi fokus kepada kelebihan. Lalu untuk teman-teman, anak-anak, siswa-siswa ibu yang sangat ibu banggakan, ketika kalian pernah memiliki atau pernah merasa tersinggung atau pernah punya teman yang mencoba untuk mengolok-olok, mengejek, lalu juga banyak mengatakan tentang kekurangan kita, belajar untuk melawan. Karena dengan melawan, yang mengejek, yang mengolok-olok itu akan lebih tahu diri. Ya, itu tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Ibu tahu itu sulit, tetapi kalian pasti mampu untuk belajar sedikit demi sedikit. Itu saja, mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan pada pagi hari ini kalian bisa mengambil sedikit manfaat dari apa yang ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat semuanya, bahagia selalu ya.